Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القوي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah limpahan karunia dari Allah jualah dan dengan berkat Rasulullah jualah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, nikmat sehat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat pulang berjumpa di majlis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa matta'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain, amin. Sifat yang ke-19 daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu qauluhu ta'ala basiran. Keadaan Allah Ta'ala itu adalah orang yang melihat pula. Lawannya qauluhu a'ma. Lawanannya adalah keadaan Allah Ta'ala tadi buta. Jadi sifat yang ke-20 19 daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu qauluhu ta'ala basiran. Jadi jazin wajib Allah Ta'ala yang melihat. Allah Ta'ala itu wajib melihat. Mustahil ia yang buta. Dalilnya baharu ini alam. Baharu alam ini kita berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan dalil di dalam Al-Quran, wallahu basirun bima ta'malun, dan bermula Allah Ta'ala itu maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Maka ujar sidin sepantasnya bagi mukmin mu'taqid membersihi hati dan anggota tujuhnya, dan memakui keduanya. Memakui itu kita istiqomah telah. Nah, jadi kita sifat yang ke-19 daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu qauluhu ta'ala basiran. Allah Ta'ala yang melihat. Basiran itu orangnya, namun sifatnya itu basar. Jadi orang yang bersifat basar, maka orangnya tadi disebut basiran. Jadi kita membicarakan Allah Ta'ala yang melihat. Jadi wajib di hati kita itu mengiktikatakan secara jazam. Jazam itu kita yakin 100%. Kayak tungguron tacak, ada lagi beguyang-guyang kan? Yakin bujur-bujur bahwasanya Allah Ta'ala ini orang yang melihat. Jadi kayak apa aja ulama kita meyakininya bahwasanya Allah Ta'ala tadi melihat. Nah, ujar ulama bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi adalah orang yang melihat. Dan Allah Ta'ala itu melihat dengan segala sesuatu. Segalanya dilihat Allah Ta'ala. Segala sesuatu itu kita maujudat yang ada. Yang ada itu ada dua. Yang ada wajib, yang ada jaiz. Yang wajib itu ada namanya zat Allah Ta'ala lawan sifat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala melihat akan zat sidin. Dan Allah Ta'ala pun melihat akan sifat-sifat sidin. Adapun yang jaizat yang boleh itu ya alam semesta. Allah Ta'ala melihat akan kita
Allah Ta'ala melihat akan binatang, Allah Ta'ala melihat akan tumbuhan, Allah Ta'ala melihat akan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Jadi Allah Ta'ala itu melihatnya, bendanya dilihat Tuhan, suaranya pun dilihat Tuhan. Baik benda itu terlihat oleh kasat mata manusia atau kada. Kayak kita kan bentuk kita nih melihat kan, pian ulun melihat nih. Pian kan melihat kopi ulun apa putih nah, baju ulun habuk nah melihat tak. Melihat tuh kan. Nah, pian kawala melihat nang ngarannya angin. Nah, kawala. Nah, amun Allah Ta'ala angin dilihat Tuhan. Bisa garing itu dilihat Tuhan, tahu Tuhan bentuknya. Amun kita ada bisa melihat bentuk garing itu kadang itu jadi itu mah gigil, menggetar, panas, mana bentuk panas kada tahu melihat. Tapi rasanya kawa panasnya mana tahu. Allah Ta'ala panas melihat, sakit melihat, angin melihat, dingin melihat Tuhan. Amun kita kan kada kita melihat apinya tak? Kita melihat kipas anginnya, tapi tahu ni orang mana dinginnya. Karena kawan kita mana kan? Ada melihat aku dinginnya, tapi kipas angin berputar ada. Mana panasnya jurang? Tuh lain jurang tuh api. Panasnya mana? Melihat. Amun Allah Ta'ala melihat berataan. Jadi bendanya dilihat, baik itu benda yang terlihat oleh kasat mata manusia atau nang kada. Ya kayak angin, tenang. Kayak dingin, kayak sakit, melihat tak? Dan Allah Ta'ala tadi pulang sampai melihat ujar sidir nih, mengisahkan sampai melihat akan samud itu hiram, samudnya tuh hiram berada di malam yang gelap gulita. Melihat Tuhan, sakingnya ajar kita Tuhan itu melihat, penglihatan Allah Ta'ala itu pada terbatas. Sampai-sampai samud nang sing halusan nang berada di tengah malam gelap gulita melihat Tuhan. Namun kita kada kawa. Jangankan hanya melihat samud, mencucuk apa kita mencucuk jarum aja ini. Nah, jadi ini mana cak luput tahun jarang melihat kita. Jangankan nang jarum tadi nang dibalik kamar tu kada melihat kita. Penglihatan kita ini ada batasnya. Amun penglihatan Tuhan kan ada batasnya. Orang melihat pian haratannya pinandu aja, tapi pian sudah misalnya 100 meter atau 200 meter kada lagi melihat. Amun penglihatan Allah Ta'ala kada itu halus samudnya melihat Tuhan, dan samudnya tadi digelap gulita melihat. Jangankan samudnya gerak berarti samud aja melihat. Nyamuk tapi enggak boleh melihat terus nyamuk lah. Awal harus. Jadi Tuhan itu melihatnya kada terbatas. Dan ulang menjadikan lebih kecil daripada itu Allah Ta'ala melihat. Tidak ada yang terdinding daripada penglihatan Allah Ta'ala ini satu jua pun, baik yang ada di langit atau yang ada di bumi. 7 lapis bumi Tuhan melihat, nang di atas bumi Tuhan melihat, nang di tengah-tengahnya Tuhan melihat, nang di atas langit Tuhan melihat. Kada nang terdinding daripada penglihatan Allah Ta'ala. Dan penglihatan Allah Ta'ala itu pula wajib kita yakini bahwasanya penglihatan Allah Ta'ala tadi kada kayak penglihatan kita. Awan manusia melihat pakai alatnya mana? Ya bola mata. Ada bola matanya, ada bola retinanya, ada bola cahayanya, hanya kau melihat. Amun Tuhan punya Tuhan melihat kayak apa ya, berbiji mata kah ada. Kayak apa pang lagi aja, karena kau dikisahkan Tuhan tuh laisa kamitslihi syai'un, balain. Tuhan tuh balain. Amun manusia pakai alat. Ada biji matanya, ada pulang kaina retinanya, ada pulang kornianya, ibahnya pulang membutuhkan pulang lawan cahaya. Biar ada biji matanya, tapi kadang kada kau melihat kita. Biar ada biji matanya, tapi retinawan kornianya kada kau melihat juga. Orang buta kan biji matanya ada tuh, tapi ujar kita kada retinanya wan kornianya kada melihat. Nah Allah Ta'ala kada kayak itu. Kalau pakai Nabi mikir, tadi penglihatan Tuhan nih, ya bisa pakai teleskop lo aja. Kenapa ya kalau malah samud sing halusnya ada? Jangan dipikirkan. Kita wajib meyakini bahwasanya Allah Ta'ala tadi melihat, dan penglihatan Allah Ta'ala itu kada terhijab oleh apapun juga.
Jadi kemana aja kita berdiam dilihat Tuhan. Aku juga bersyukur jadi kamar ya supaya Tuhan kadang melihat, kadang tetap melihat. Anu je pagi abahnya melampu je supaya Tuhan kadang tetap melihat. Kabut pulang di kita tanah, berdiam di tanah tetap Tuhan melihat. Di mana aja tetap Tuhan melihat. Nah itu adalah jadi yakini bujur-bujur bahwasanya Allah Taala itu maha melihat kepada kita. Lawannya hujasidin kaunuhu akma. Mustahil Tuhan itu buta. Karena mungkin Tuhan buta. Nang buta ini siapa? Nang buta ini kita. Oh jadinya aku Tuhannya aja. Nanti dia melihat di manikam di dalam dia lamak orangnya ini. Sekarang mau takuni biar tuh nah di belakang sini apa ada? Oh di belakang sini dapur. Nah sekarang ringkiakan di dapur tuh apa ada? Ayo pian. Anci jangan apa itu kalau saat sino berbuatin gimana ada melihat biar. Jadi kita tuh buta pada hakikatnya. Kita ini buta nih. Lalu melihat, nah itu dilihat akan. Kita ini buta pada hakikatnya. Kemudian kau melihat ulun, kau melihat pian kau melihat ulun kau melihat HP, kau melihat ini itu apa? Itu anugerah dari Allah. Itu nikmat dari Allah. Jadi amun itu nikmat dari Allah, maka gunakan pada kebaikan. Supaya jangan buta belalawasan. Pian kau mancingangi, gunakan cingangan pian kau kepada yang baik. Ini mata ya, 2 biji mata yang Tuhan memberi kita, kemana kita menggunakan, diminta tanggung jawab. Makanya kan di dalam hadis itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya Nabi itu kan tiap-tiap kalian itu pemimpin dan tiap-tiap pemimpin itu ditanyai akan yang ia pimpin. Aku tuh hai jangan anak nih. Ulun mah aja kada diisi bini, kada diisi anak, kada diisi tanggungan apa-apa. Pian tuh hai mana kita tanggung jawab lawan diri pian. Nah mana diri pian? Mata tanggung jawab, telinga, muntung, tangan, betis tuh anunya kita rakyat pian. Bila rakyat kada bujur, maka pian sakit. Rakyat kelaparan atau rakyat berbuat maksiat, siapa nanti kiawan nanti kita pemerintah. Anu tadi kita ampunnya. Anu buhan apa nih kita kalurahan, lurah, salurahan apa kelaparan kasih makanan, siapa nanti panggil bupati, lurahnya panggil orang. Nah, bupati kalau lurah ada memberi makannya nang napa kita buhan nang pangudukmu, lurah dia orang. Ini nah mata kemana kita gunakan. Selama masih diberi Allah Ta'ala titipan, gunakan pada kebaikan. Kenapa? Melihat keindahan Allah Ta'ala itihi alam semestanya melihatnya menjenaki. Bagusnya di pohon tuh lihat itu nah. Pohon tuh takanannya kayaknya apa aja kita daunnya hijau. Imbah hijau kayaknya takanannya habuk. Imbah habuk kayaknya kita gugur. Nah, ada mau paling pohon tuh kayak itu seorangan. Pasti ada nama anu akan biar Tuhan deh anu akan di hati pulang pahumaan pamulaan ujar kita apa nih benih dirandam imbah dirandam lalu ada sedikit kita berputek lalu diandak diulah lalu jadi rutong tadinya kita nampak yang lainnya kalau juga sakilan dipasang dilihati tidak baik tak benih sampai ujian kita kayak apa yang kita berbulir padinya nang ini tuh nah kadet dia mungkin saurangan yang mana kita padi tumbuh saurangan pasti ada nama numbuhakan siapa Allah. Jadi mata kita tuh bajajanak inggi pian Tuhan emang ini inggi nah tidak hati berhati pulang ke awak kita itu nah bisa jeriji kawa bergerak alhamdulillah kawa bergerak. Dah hati orang dihiga seturuk dah hati betis pulang kena awal berjalan. Dah hati orang di sebelah bakas kaki pak atau berjalan alhamdulillah itu. Jadi mata kita tuh bawa bali lihat imba bali lihat tuh tapakuri ini mau supaya apa mau ini supaya maungkai nikmat Tuhan ke seorang. Di hati tuna rumah
Oh bagusnya rumah, oh nanti rumah sebelah jeboknya alhamdulillah. Nanti bang sambil motor kayak orang dua, orang sebelah berjalan, nah berarti aku kan bersyukur. Nah gunakan mata, digunakan mata. Jangan mata kita ini jadi buta salah lawasan, lampah berair atau dibuat maksiat nah, melihat nang kadebek, HP di dia HP nang dilihat, nah. TV di dia TV nang dilihat. Nah. Bawa kebaikan mata dina, melihat Quran kah, melihat Jalil kah, melihat Yasin kah, melihat apa ujar lagi kita melihat yang baik-baik kah, melihat kitab kah, melihat aja tuh jadi baca. Ada mau melihat orang, melihat orang saleh kan bagus nah, melihat yang bagus-bagus nah. Melihat Quran tiap hari aku tuh melihat Qurannya. Di mana jurang nih Qurannya? Tuh jadi lemari bakulatnya. Jurang hati melihat tuh dibaca. Membaca tuh kan pakai mata dulu melihat tuh nanti dibaca. Melihat aku tiap harinya dibaca. Nah, gunakan mata kita ini supaya mensyukuri nikmat tuh Tuhan. Jangan sampai salah gunakan, jangan sampai salah gunakan. Ini kan ada manusia diberi Tuhan penglihatan tapi hakikatnya buta. Tapi nya ada nang kada diberi Allah Ta'ala penglihatan tapi hakikatnya melihat. Ini seorang awak sehat aja melihat orang pelanggaran kada ada tersentuh hati mata buta mata kita ta. Orang tulak pengajian kita kosong-kosong itu tenang mata melihat. Tapi kada yang menuruti buta mata kita tuh sebenarnya. Orang pelanggar sambayangan ini mana hati dicukong buruk dia no di luarnya. Wassalamualaikum yang kaya waalaikumsalam apa sih? Awas kalau itu ada data buka hati itu ya buta mata kita itu ya buta sumun bukmun umyong pahok layang akilon orangnya buta orangnya tuli orangnya kada melihat ada bakal majilinya aku mata tapi manciling mata pian tuh kada berguna orang umur juta menuntut ilmu seorang kada menuntut ilmu alim kan dia sudah buta berarti pada hakikatnya jangan sampai kita kayak itu kan. Mudah-mudahan mata kita ini berberkat dan mudahan mata kita ini kita memberi manfaat. Jangan jadi mudarat dong enak, jangan jadi julid, jangan sampai mata kita ini jadi penuntutnya nak. Jadikan mata kita ini sebagai pengacara. Wajib Allah Ta'ala yang melihat, wajib Tuhan melihat. Jangan sampai kada melihat. Kemudian kada melihat kacau jangan alam. Kacau jangan alam, tahambur jangan lebih tahambur, jangan tahambur. Apalagi mahar banyak tuh nah. Tuhan kada melihat behar Tuhan behar di sini aja Tuhan aja aja. Kalau tadi pak apa jangan sampai gitu. Tuhan melihat bagaimana. Amun kada amun Tuhan kada melihat kada kayak ini indahnya alam. Orang buta tuh menyuki pensil warna ya ini warna pensil nah. So menggambar. Ini kada usah kan menggambar nih nah. Jadi kita nih ada gambar sudah upin-ipin. Nah, bagi orang buta kan warna ibang bagus dah warnanya. Ada bagus nah. Tapi hilang kadang berada nah itu tuh jamu Allah Ta'ala buta kada mungkin dunia sealaman ini bagus. Ada pohon, ada gunung, ada jalan itu membiar putihnya ke orang buta ujuki kita apa gambar upin-ipin ujuki warna ibang panang warna ibang maman nah mewarnai tapi hilang ya kadep berarti nah wah ini banyak bagam lah harap tuh yang mewarnainya bukan dengan buta ada bagus ini kenyataannya alam semesta ini bagus nah berarti Tuhan tuh melihat kan mungkin Tuhan tuh buta kan mungkin nah ya mustahil iya yang buta mustahil Tuhan tadi buta ada tahapan dunia sing bagus ini kan ada tahapan diulah orang mampu buta awal dimulai macam Tuhan Tuhan buta kalau dimulai jangan jika maksiat aja Tuhan ada Tuhan yang ada maksiat gimana awal dimulai Tuhan ini aja tuh buta aja kita nyaman dimulai lagi bahari tak ada lagi bahari tak ada ya abah orang terdapat di kampung sendiri tuh kasihan aja bang berjualan lagi bahari itu kan duit paling nang dipacah di pajak minggu berjualan orangnya buta nah ada buta tapi ada butanya rancak di sini tulak nang Padang jadi nama nunggu ini takanan nang buta. Jadi kekanakan masa kekanakan sih mana kawan aku cuma memulai orang tuh jadi yang main oleh atau memulai jadi kan duit lagi bayar itu bulat ya itu jadi diulahnya apa nang plastik di rumahnya ujungnya ini menerima jadi nang di saya tuh menerima banyaknya kayu aja ambilnya ini jadi datang nang sama tadi melihat itu mah
Jadi duit sauting namanya kita plastik gitu kan. Dimulai tuh. Dimulai amun Tuhan kada malihat nyaman banget dimulai itu manusia tuh muter tuh apalagi itu Tuhan telah dalilnya mujasidin bahar ini alamnya bahar ini alam bau alam nih tanda Tuhan itu malik ada sing bagusan alam sing bagusan dan dalil dalam Quran wallahu basirun bima ta'malun dan Allah Ta'ala itu melihat dengan apa yang engkau gawi. Nah ini hati-hati Tuhan itu melihat akan kita dan melihat akan gawian kita di Tuhan terus. Bahasa kasarnya tuh kita di CCTV. Allah Ta'ala melihat, imam Allah Ta'ala melihat kirim Tuhan dan pulang di sini berdua. Ada rakib, ada atid. Kenapa jadi anak rakib atid aja ulang Tuhan melihat aja saking bukti kan nih. Kan manusia itu kan anak bila ada bukti kan percaya. Jadi buktinya itu salah satu fungsi rakib atid ini sebagai bukti kan. Tuhan melihat aja lu dia kenapa dikirim rakib atid dia lawan kita manusia sebagai bukti saksi kan. Kan manusia itu kan mana saksinya ya itu saksinya. Tuhan kau aja mana kan tapi supaya lagi supaya kita tuh ibasnya tuh lebih teguh lagi kita nuanya tenang dibikin banget sini ada saksi. Allah Ta'ala melihat dengan apa yang kita gawi. Tahu Tuhan yang kita gawi kenapa baik kata apa bila baik dibalas Tuhan baik bila jahat dibalas Tuhan jahat. Jadi Allah Ta'ala di dalam hadis Nabi itu Allah Ta'ala ini kata melihat lawan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum dalam hadis Nabi wala ila ajsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tuhan itu melihat lawan kita apa yang dilihat di Tuhan. Allah Ta'ala itu kada melihat ujian Nabi akan suwarikum suatu yang kita bentuk kita wa adasam dan bentuk kita tuh. Kalau pang misalnya nang bungas gitu jadi dilihat di Tuhan kada. Kalau pang ini bungas di Tuhan gini baca masuk surga kada. Kalau pang ini awak seterik ujar kita tuh lalu ini Tuhan baca masuk surga kada. Tuhan kada melihat akan suwarikam. Tuhan kada melihat akan jisim engkau. Kalau kan botol kayak adire wajib Tuhan ini bagus nih. Ini masuk surga nah. Kalau pang ini bungas cantik nih masuk surga lah. Lalu operasi plastik berada nah. Ini sudah. Lalu operasi plastik hidung ini kita lagi plastik gitu dah. Tunggu angkat sampai mancung. Kada. Tuhan kada melihat itu kada. Wala ila amwalikum harta pun kada dilihat Tuhan. Aduh ini orang itu tuh bagakan mah itu bungas kan diagakan kalau orang kan supaya apa? Supaya manusia melihat. Abungasan harta ujar kita tuh nang memandang makhluk. Amun Tuhan kan memandang biar orangnya anom kah, biar orangnya tuha kah. Nang mana nang bagus nang takwa itu pandang Tuhan. Wala ila amwalikum harta kada dilihat Tuhan. Harta tuh apa sabina motor, rumah, anak banyak tuh harta tuh. Kalau pang misalnya banyak sabina motor dia macam masuk surga itu ada. Kalau pang ini motornya ujar kita Hammer, Alphard, Ferrari ini pada masuk kada. Kalau pang ini rumahnya bertingkat 10 lalu ini masuk kada. Kalau pang ini anaknya kita 11 dan ini bagus itu Tuhan masuk kada. Kada dipandang Tuhan kada berarti. Orangnya kada dipandang Tuhan, muhanya kada dipandang Tuhan, bentuk tubuh kada dipandang Tuhan, hartanya, anaknya, di kita sabida motornya, rumahnya kada dipandang Tuhan. Kenapa? Nang dipandang Tuhan, Allah Ta'ala memandang kepada hati dan amal kita. Hati dipandang Tuhan. Kenapa jadi hati dipandang Tuhan? Karena hati ini kita bosnya. Bila hati bagus, maka anggota tubuh bagus. Bila hati bagus, untung jangan bagus. Bila hati bagus, tangan jangan bagus. Bila hati bagus, mata jangan bagus. Bila hati bagus, telinga jangan bagus. Bila hati bagus, betis jangan bagus. Karena berataan nang adeng ini anak buah hati. Hati kita kasarna, pulak orangnya. Hati ini kita baca Quran, mau tak baca Quran. Hati kita menyuntan jangan. Jadi menyatakan orang itu bagus kada hatinya, ada hati kalau keluarnya. Makanya kan Allah Ta'ala qulubikum wa a'malikum. A'mal itu apa ya? Anggota tubuhnya. Gawian kita. Nah. Jadi bila hati bagus, amalnya pasti bagus.
Jangan kayak orang mahing nih. Anu tuh hajian nang dipandang Tuhan tuh hatinya juga aja. Gawian luar itu dipandang Tuhan, oh hadang dulu. Gawian luar itu adalah alamat hati pian. Amun pian gawian marampok, jadi kita buat maksiat hati pian sakit. Tapi amun hati pian sambahyang ibadah segalanya, nah ciri itu hati pian bagus. Jadi hati nang dipandang Tuhan tuh hati. Bila hati bagus, insya Allah beratan bagus. Bila hati rusak, beratan jangan rusak. Ini bosnya kita. Makanya kan Rasulullah dalam hadisnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Apabila gumpalan darah tadi bagus, maka bagus beratan. Nah, apakah itu Rasulullah? Itu hati. Ini hati. Inilah pandangan Tuhan. Makanya kan orang uban wali-wali itu hati yang diberisihi. Karena bila hati ini bersih, anggota tubuh itu insya Allah bagus kelakuan. Karena berarti ini hati ini anaknya. Bisa orang tuh takabur, pasti sudah berjalan berlinggak-linggok itu tenang. Jadi hati ini. Nang dipandang Tuhan hati amun itu Tuhan dia, amun dipandang Tuhan hati dia, betul jangan juga. Jangan kayak itu, jangan salah mian. Tetap syariat mengenakan lah, jangan hati juga dipandang Tuhan deh, jangan. Makanya tadi bila hati bagus maka kelakuan yang di luar pun bagus. Maka sepantasnya bagi mukmin muttaqin memberisi hati. Itu deh. Allah Taala memandang hati, Bang. Jadi bersihi hati. Kayak apa tuh cuma berisi hati itu aja. Pakai baiklin aja hati biar jangan. Kan hati itu di dalamnya. Berarti Allah aku yang minum baiklin sampai berkat. Membersih hati itu kita beristighfar, membaca zikir, membaca salawat supaya bersih. Itu baiklinnya, itu rinsunya, itu aja kita deterjennya. Lah ya kan, berarti yang mana membersih hati di sini aja. Berarti minum baiklin mati biar jangan. Baiklinnya apa? Zikir, istighfar, salawat supaya hati kita nang tagar tuh mencilang pulang ciling gitu ada nanti TV sponsor nang kita nang orang menyapui kaca soalnya ting ya nang tahampuk apa saking bersihnya jadi dibersih hati, dibersih banyak istighfar. Karena kan dosa tuh kita tuh paling biasa kayak ini, hati kita tuh ketika kita lagi halus, ketika kita diciptakan Allah Taala tuh hati kita tuh kayak cara minum bersih. Kayak cara minum bersih. Lalu cara minum bersih nampak aja yang di bawah situ, nampak ada? Nampak. Lalu gana maksiat, titik. Nah, bila titik ini banyak, lalu hendak bicara ini tak ketahuan lagi. Lalu harus diberisi, ya dibersihnya istighfar, berzikir, baca salawat. Nah, itu tak mudah hati bersih. Bila hati bersih ini bila dipadahi orang nyaman. Ada manjul. Masuk taringan kanan, kalau taring kiri masih bagus daripada manjul. Kenapa? Hatinya ligat banget. Kalau dia apa? Kaligat tadi sih bersih hati dan anggota 7. Kenapa anggota 7 tuh? Muntong 1, mata 2, telinga 3, tangan 4, betis 5, parut 6, kamaluan 7. Mata berisihi, jangan lagi ke-7 mana baik. Muntung berisihi, jangan lagi ke-7 jadi kita menyambat nang kada baik. Mata gunakan memandang kepada nang baik, supaya bersih. Muntung gunakan berzikir, napa kana dibaca bila kada hendak berdiam. Telinga bawa badadangan nang baik supaya bersih telinganya. Tangan gunakan kepada yang baik, membantu orang supaya bersih. Parut, jadi kita jangan lagi memakan yang kada baik, makan yang baik. Betis, langkah kepada tempat yang bagus, jangan lagi tempat yang kada bagus. Nang kemaluan itu gunakan kepada yang baik. Ya, maksiat ada dalam kitab Fathul Majid kan ada maksiat mata macam-macam sebutakan sidin. Ada maksiat muntung, ada maksiat telinga, ada maksiat tangan, ada maksiat parut, ada maksiat betis, ada maksiat kemaluan. Nah itu kita hindari beratan. Mata melihat yang ada baik, mata memandang kepada orang muslim secara normal kita dapat imajinakan.
Yung mga itu. Bisa kita, jadi kita, kawat, jahita, bisa mana, itu boleh kita. Mutung, jangan menggibah orang, jangan menyambati orang, jangan memfitnah orang, mutung tuh. Jangan lagi menyakiti hati orang, palinga jangan menangarakan kada baik. Hampir sudah tangan, gunakan tangan tapi kita jangan sampai membuat keputusan menandatangani yang kada baik. Jangan menampar orang, jangan memilas telinga orang, jangan mau suti aja, suti itu nah. Suti itu nah, bapak suti kelas tadi aja. Betis, jangan lagi melangkah yang kada baik, langkah masigit ke kemana nah. Jangan makan, tak kata juga baik kalau masigit bawa foto selfie wara. Nanti di pada ulun mah, masigit di moyang nah. Ya, apa sih kita itu saya sama sedikit, tapi berfotoan, berpacaran kan pas juga gitu kan. Dan pas apa sih kita, oh masih gitu aja tiap hari ya makanya pemandangan masih gitu ya. Tapi berfoto berselfie wara kan. Sampai yang parut, nah bawa makan yang baik, yang halal. Kenapa jadi kita kuliah beribadah tanpa makan haram? Pupuknya ada bagus, jadi kita baterainya ada bagus, macet di jalan. Amaluan penggunaan kepada kebaikan banyak atau dihindari itulah dan memakui keduanya memakui istiqamah itu bagamatan tapi kayak kita koruptor sudah anak kenapa ini kita anak kabanjar takanannya bisa juga tak paling kesimpang tak lihat misalnya kayak tak lihat warung jablay kita singgah. Tapi bila sudah tahu kayak itu istighfar, boleh pulang buat ke motor. Nilai tujuan kita harus pulang. Kayaknya ada pulang dihiga mengawai makanan singgah pulang itu. Nilai tujuan kita harus pulang. Itu manusia. Kita tuh anak jalan menuju Tuhan pasti banyak rintangannya di kawan-kawan. Sini kawannya sambil pakutuan kayaknya bati orang. Oh ini lain pacangan aku tujuan tuh. Nanti aku kawan lah no di rumah tadi tetap pasan nah boleh kita. Kita kayak itu mengenai arahnya kita na awamnya kita tabilok. Tapi bila sudah tabilok bebulik. Jangan tabilok salawasan. Sasakin aja yang bebilok itu bebulik. Nah itulah istiqamah bunyi istiqamah. Istiqamah itu kada tanto kita lurus terus tabilok tapi bila tabilok bebulik, mulai yang bertaubat. Imbah bertaubat tagawi pulang bertaubat pulang. Tagawi pulang bertaubat pulang taubat sama kada. Karena manusia itu tempatnya salah. Tapi jangan beristilah lah. Nah itu dia betul, aja. Kayaknya dia buat maksiat dia betul berarti kada. Jadi kita tak ada sengaja nih. Sudah sekalinya diberi kawan pulang bertaubat. Kayaknya pulang diberi kawan kan sadar. Umpat pulang bertaubat pulang taubat dan ada bapak juga taubat atau supaya Nina motor kita ini sampai ke apa itu jangan sampai mogok. Mogok sakit terbelah. Sama sebenarnya hikayat nih kita bisa hikayat di sini teman. Bahwasanya ada seorang ahli fikih Targuri dan di bawahnya kitab Muhadzab. Lalu ia ihtilam waktu itu nih ada kisah. Ada seorang di sini ahli fikih nih, kita ulama lah. Ulama tadi Targuri sekalinya. Kalau tahan lagi mata kan dikatakan ulah ini mata nih. Mata nih ada hak mata. Hak mata nama bawa istirahat dulu. Jangan pian mengarasi beribadah semalaman. Lalu mata kita tak ada guring zaliman mata pian bawa istirahat supaya inya sehat. Jangan itu lah kamulan lain aja beribadah ciling mata ini sibuk jangan dipaksakan. Berikan hak mata itu guring. Makanya kan kakak-kakak wahid itu naraja malayur itu hak matanya kada terpenuhi. Ada hak mata itu kan pada biasanya sudah ada isa, kada ada apa lagi gawian, kada juga pada ibadah bawa guring. Ini kada main HP gitu sampai jam 2. Sekalinya pas jam 2 jam 3 tak guring. Haknya belum tak guring sampai jam 9 ya subuh malandau. Kenapa subuh malandau? Hak matanya belum. Kita habis minyak, pasanya mengisi. Maka mengisinya inilah di tempatnya. Makanya bila ada pagawian, guring berikan hak kepada mata, jangan dipaksakan. Jadi si diri tak guring sekalinya. Mimba tak guring tadi di bawahnya ada kitab Muhadzab. Kitab Muhadzab itu kita fikih. Orang sambil mutalaqah kayak itu lah. Lalu tak guringnya kita tarabahi kita. Kamu kita ada tak guring tarabahi HP. Napa nah murajaah makalah HP melihat ke sana kamarina Facebook Twitter apalagi Instagram jadi kan sadar lagi tak guring ya tarapi HP amun orang bagus
guring tarabahi kitab. Artinya uang tadi boleh kita belajar. Ya guring tarabahi Quran misalnya mana? Tapi baca Quran. Aku tuh aja mau hafir aja mau ke Qurannya. Mau ke Qurannya berapa menit gerang. Nah itu nah. Oh, menit gerang sadegi itu lah. Nah, taguring ya ta'alnya tabu di bawahnya ada kitab muhadzab. Lalu ia ihtilam itu bisa tabi basah, telah lelakian nabi basah. Waktu itu maka melihat itu ahli fikih di dalam mimpi akan Abu Ishaq. Abu Ishaq itu pengarang kitab muhadzab tuh. Pengarang muhadzab dan menggerak dengan kakinya dan berkata, bangunlah olehmu karena tiada patut engkau melukupi muhadzab sedangkan engkau janabah. Ini adab telah. Sini tulisnya adab telah. Jadi kitab misalnya. Kitab ini jangan dianak di bawah kayak Yasin ya. Napa kata jangan dianak di bawah. Kalau nyata malah di binian kan yang beda kayak hubungan apa kita badala ilan kah bahabsian kah lalu di anak di bawah kamu kayak lu jangan ada badak jadi sini anak di atas kalau mana aja jangan di bawah nama itu apalagi sampai Yasin jangan badak lawan Quran sampai kita badak sebagus amun Quran dianggap di situ haram ya Quran tuh ada Quran tuh anak di bawah nama itu haram jadinya ihanah mahinakan Quran itu kan mulia lalu dianggap di bawah dibully haram ihanah hari itu kan dianggap di bawahnya hina tuh kan sama aja orang lagi ibadah itu bagus banget tuh orang ibadah itu mana kitab nah kayak itu nah di dada kayak Quran ya kayak anakan sekolah TPA kenapa lagi nano kayak tilawati kayak apa lagi tuh apa lagi nano tentang ikra tuh nah bila ini tuh membawa ikra tuh kalau tadi lagi kayak itu ikut di sini. Wah ini sini banyak orang ada badab. Ketika tas diadakan banyak yang ada badab. Kenapa? Kitab tak ke belakang. Makanya ini bila di pasar itu karena ada guru nang tateliti sih bila ikan batas tuh hai sih tas nang gentungan tuh nah anak kamukai sih nah kenapa gerang jangan sampai diantar ikan kitab di belakang. Apalagi di dalam tasnya ada Al-Quran, ada hadis, jangan anak di belakang. Pada menghormati kami sini anak di belakang, anak di muka seorang. Makanya jangan sampai hubungan kanakan anak di muka gitu. Atau bisa juga sih dihiga, jangan dua lipat pada murid. Bisa loan kami dihiga bagus kan ya. Sakalnya lipat pada murid. Apa panjang tasnya lipat pada murid. Ikut di sini itu. Nah, badab. Buku napa kebadak kita apalagi buku masalah buku agama buku nak kayak bahasa Indonesia aja badak pian sampai nama sampai dapat tenang kita bayi bahasa ada badak lawan ini ya pun ada badak lawan kita ya kalau lambat pendapatan nak diko apalagi nak kayak Quran tiom pasti kan ada lagi mana itu anak-anak aja buku kayak Quran hampas ya itu gurunya kan dihirannya lagi balik ya aja kawannya menyelamat lah itu kan amun ingat dari balik itu anu alipan kadi ingat na tampir itu na badapot ng kawat gugur nah kawan menyelamat lah isok lah ya membarakatan lah ya nangis tuh yang mulik pemitan jono anu may tagugur alipan ulun ya lalu kita di molah kanakatan dikit hanya itu behin talu atasnya kan wala lagi beri wah ini kan lagi nakanakan kayak sekolah nak timbay ano tayo mamilihin adabnya kurang sudah adabnya kurang maka ilmunya tuh kada manfaat juga walaupun dapat ujar kita ilmunya tapi kada manfaat kita tuh kan mencari walaupun sedikit tapi manfaat apalagi banyak manfaat lagi kenapa kan ada manfaat adab kita tagur sidin disipak sidin kalau kita tuan gurunya deh kalau kopi kita hajat jangan jasin kamu kan lagi bagus deh kayak anak lamari orang ada di guru riwayat itu di atas ini nang Quran kita tafsir di sini di bawah hadis di bawahnya fikih nanti hormati karena di sini tafsir itu di atas kan tafsir Tuhan Quran lah di atas ini usul banyak hadis di bawah sini banyak fikih di bawah itu riwayat mana kan nah, sama itu kayak ini lemari itu mana bisa Quran ada di atas gitu nah badab jangan di Quran atau di bawah sini ada badab karena itu di atas soalnya buku bahasa Inggris ada mau kayak itu masa buku bahasa Inggris di atas Quran di bawah kada boleh kita apalagi kayak Quran diandaki duit haram ya ulama tuh Quran kita bisa menyimpan di duit jalan lain disimpan di Quran nggak tahu di buku
napa kamu ku agama dibeli haram aja. Nah, jangankan itu kita terus ini misalnya itu Quran lalu mau hunjurakan betis gitu ke hadapan Quran haramnya ulama beadab karena mana adab bahwa adab orang nang kada beadab itu binatang. Nah gitu. Hampir bisa melihat kucing masuk assalamualaikum. Nah, ada beadab itu. Jadi beadab kalau pian anak-anak pian misalnya tulak ketika Al-Qur'an lalu sakah anaknya mano anak di sini kena atau anak di sini ya. Jangan sampai tak kabala kami atau apa mana ya berjalan mau yang liburnya jangan ada jerinya aja supaya anak kita berberkat kita mencari ilmu tuh nang berberkat supaya ilmu tuh kita kawa ini amalkan dan kawa membawa orang juga aja anak lipai mereka jangan jadi kita dari sambung ulang sifat yang ke-20 yaitu sifat mutakallimun. Allah Subhanahu wa taala bisa mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat wali Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat ini majlis, dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita, dosa jangan tangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalau kita masih gering disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mama abah kita yang sudah meninggal dunia dilapangkan dalam kuburnya diluaskan dalam kuburnya dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki-rezeki kita yang ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita anak-anak kita menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan kita bertahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man amila salihun wa ila hadratin nabi bisirrin nabi wa bisirri suratil Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim